Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Najalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudih, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati sahibul hajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih, para sadah, para alim, para kiai, para tokoh, para pejabat, para ilmuwan, hadirin hadirat, dan segenap pecinta Al-Habib Ali bin Ahmad dan Habib Ahmad bin Ali. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang saja, memang di majelis yang durasinya panjang itu memang biasanya kita lelah ya. Tapi mungkin yang hadir di sini baru datang setelah Isya tadi kan. Ya, saya sejak jam 2 tadi. Habib Ali itu mulai kemarin ya. Ya. Jadi artinya ada yang lebih lama. Tapi mudah-mudahan duduknya kita di majelis seperti ini, kalau kita urai nanti dari A sampai Z semuanya berkah, dan semuanya bisa menjadi pengantar kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ya, kita predali ya majelis ini ya, supaya nanti yang hadir di sini tidak lagi melihat, sudah berapa lama saya duduk di sini. Malah nanti akan meminta seandainya saya bisa lebih lama lagi duduk di majelis seperti ini. Kita ambil contoh ya, satu. Majelis ini adalah majelis di mana kita memperingati haul. Haul itu adalah ulang tahun kematian. Berarti ketika kita hadir di majelis haul, berarti kita mendatangi acara haul kematian, mengingat kematian. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, afdalul ibadati dzikrul maut. Sebaik-baik ibadah itu mengingat kematian. Siapapun kita yang hadir di sini, tidak peduli seberapa banyak hartanya, tidak peduli seberapa perkasa raganya, tidak peduli seberapa luas ilmunya, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, semuanya tidak berdaya menghadapi tamu Allah yang bernama Israel, dan dia bisa datang kapan saja. Dan kalau orang mengingat kematian, berarti dia akan selalu siap untuk menghadapi tamu yang tidak pernah gagal dalam mencabut nyawa, Israel alaihi salam.
Hadir di majelis ini berarti sebaik-baik ibadah. Karena apa? Karena zikrul maut, kita mengingat kematian. Satu, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, di majelis ini kita menghadiri undangan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa ketika kita mau mengeluarkan biaya, melangkahkan kaki, meluangkan waktu untuk menghadiri undangan seorang mukmin. Saya tidak perlu jelaskan, antum semua ini ahli majelis, antum tahu pahala di balik kita menghadiri undangan seorang mukmin. Dua. Tiga, di majelis ini kita akan bertemu mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, mukminah bertemu dengan mukminah yang lainnya. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ketika dua orang mukmin loh ya, padahal tadi kita ini sudah berjumpa dengan berapa mukmin, boleh jadi kita sudah berjabat tangan dengan lebih dari 100 orang mukmin. Yang mukminah demikian juga adanya. Kata Ar-Rasul, dua orang mukmin berjumpa, saling lempar senyum, kemudian berjabat tangan. Kata Ar-Rasul, seluruh dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun di musim rontok. Betapa luar biasanya majelis seperti ini. Majelis seperti ini kita diajak untuk berzikir, kita diajak untuk mendengar ayat-ayat Allah, kita diajak untuk bersolawat, kita diajak untuk berdoa. Majelis ini dari awal sampai akhir menggaransi waktu kita untuk selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Jadi 3 jam kita duduk di sini, ini garansi kita tidak bermaksiat. Kalau seandainya 3 jam yang lalu itu kita di luar, belum tentu kita bisa jaga mata kita, belum tentu kita bisa jaga lisan kita, belum tentu. Ketika saya katakan belum tentu, pembicara juga masuk, ya, belum tentu juga. Ketika saya di luar, apakah saya bisa menjaga mata saya, bisa menjaga lisan saya, bisa menjaga telinga saya? Belum tentu. Tapi majelis ini menggaransi sejak kita datang sampai nanti kita pulang, insya Allah semuanya pulang dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah kita mendapatkan pahala yang bertabur. Majelis ini adalah majelis yang penuh berkah. Saya insya Allah masih bisa menderet berbagai macam berkah yang ada di majelis ini. Belum lagi majelis ini adalah majelis kita mendengar ayat-ayat Allah dan sabda dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penceramah silih berganti. Tadi kita juga sudah mendapatkan siraman rohani yang luar biasa dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Detik demi detiknya, menit demi menitnya bermanfaat bagi kita semua, karena kita gunakan telinga ini untuk mendengar ayat Allah, untuk mendengar sabda Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Telinga ini kalau tidak di majelis ini sudah pasti kita pakai untuk dengar yang lain, dan belum tentu itu di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majelis ini majelis yang penuh dengan garansi. Saya akan bercerita. Pokoknya nanti kalau sudah kepanjangan ngomong ya, cukup ya gitu ya. Saya tidak berani, kalau memang sudah selesai ya selesai, sudah lelah ya selesai. Kita tidak bisa paksakan ya. Tapi Muhammad ya, kalau memang sudah cukup, antum kasih kode ya, saya akan berhenti nanti. Saya akan jujur di majelis ini. Saya bukan ahli haul, walaupun saya suka haul. Mungkin antum-antum yang hadir di sini adalah orang-orang yang lebih istiqomah dalam hadir ke berbagai macam haul. Saya bukan tidak pernah tidak hadir, tapi bukan yang istiqomah. Harus jujur ya. Tapi saya punya cerita tentang Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih. Dan cerita itu tidak saya riwayatkan dari orang lain, saya sendiri pelakunya. Cerita itu terkait dengan tahun 1986. Itu tahun-tahun menjelang wafat beliau Habib ya, betul ya. Saya tidak tahu Habib Muhammad ingat apa enggak. Intinya, saya mau bercerita ini. Ketika itu saya masih berusia 15 tahun.
Ya, kalau saya kelahiran tahun 71 berarti tahun 86 kan usia saya 15 tahun kan. Saya punya teman seorang mu'alaf dan etnisnya bukan Arab, Cina, Chinese, Muslim. Ketika itu saya tidak perlu cerita panjang, ketika itu kami berdua ada di kota Solo. Tiba-tiba teman saya yang Chinese tadi ini berkata, Abdullah, di dekat Solo ini, di daerah yang namanya Tempel, itu ada Habib yang katanya wali. Oh ya? Ana mau ke sana, ana punya hajat. Ya akhir, nadhab insyaallah. Ya waktu itu, zaman itu, kita masih belum punya cukup ongkos ya. Dari Solo ke Jogja, waktu itu transportasi umum ya belum punya cukup ongkos. Tapi entah apa yang terjadi, ada yang ngongkosin. Jadi belum berangkat kita sudah dapat duit. Singkat kata, saya sampai ke tempat ini di usia 15 tahun. Sampai itu karena kita berangkat pagi, ya menjelang Zuhur atau habis Zuhur saya sampai di sini sudah. Kita tunggulah 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. 3 jam lebih, teman saya yang Cina tadi ini berkata bahwa ini sepertinya Habib tidak ada ini, tapi kita disuruh nunggu. Gimana ini? Ini kalau kita tunggu nanti malam, kita masih pulang ke Solo, kan kita katanya juga mau jalan-jalan ke Malioboro. Dia sudah tahu Malioboro, saya waktu itu belum tahu Malioboro. Saya katakan ya sudah, kalau emang Habibnya tidak ada ya kita jalan sudah. Akhirnya kita pamit, tapi waktu itu saya dikasih semacam kertas begitu, ada bacaannya, saya masih ingat, ada zikir-zikir dengan spidol berwarna biru, ya, dalam kertas persegi panjang. Saya dapat, dia juga dapat. Kita jalan sudah, jalan, kemudian kita ke Malioboro. Malioboro saya cerita, Salman itu kebetulan saya tidak tahu nama Chinese-nya ya, nama Islamnya namanya Salman. Salman, Ana ini punya tante di Jogja, tapi Ana tidak tahu di mana rumahnya. Cuma yang saya tahu, suami tante saya itu buka kacamata, namanya Akur Optik. Ya, wah subhanallah, ketika kita jalan di Malioboro, ada toko Akur Optik tapi tutup. Depannya ada orang jualan celana, jualan baju gitu. Kemudian saya tanya, ini toko ini siapa yang punya? Oh, yang punya orang Arab. Di mana rumahnya? Oh, dekat. Bisa kita ke sana? Oh, panggil aja becak ini, nanti akan diantar ke sana. Ya, singkat kata, akhirnya becak itu mengantar kita ke rumah yang punya Akur Optik tadi. Ternyata dia adalah saudara dari atau adik dari suami tante saya. Dan dari situ kemudian kita diantar ke tempat tante saya dan kita ketemu untuk kemudian besok kita diajak jalan-jalan ke Kaliurang. Ketika kita mau pulang, tiba-tiba kita diamperkan ke sebuah rumah, entah waktu itu villa atau apa. Yang pasti waktu itu Habib sedang dalam keadaan tidak sehat ya. Wah subhanallah, kemudian kita berdua sampai di villa dan ditemui oleh Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaki Sholawat. Dan ketika itu kita bertemu dan kita mendapat air dari beliau, dan teman saya yang Chinese itu baru bilang sama saya, bener enggak kata saya, wali kan? Kita akhirnya ketemu walaupun sudah seakan-akan kita putus asa untuk tidak bisa bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaki. Jadi itu pertama kali saya datang ke Tempel, dan saya harus jujur ini yang kedua kali. Dan mudah-mudahan ya bisa istiqomah untuk datang ke haul beliau insyaallah. Adapun apa yang hendak saya bagi di malam ini, kita harus berbicara sesuatu yang buktinya adalah fakta dan realita. Habib Ahmad almarhum, apakah orang kaya? Bukan. Apakah dia artis? Bukan. Apakah dia pejabat? Bukan. Apakah dia penguasa? Juga bukan.
Kalau ada orang berkerumun mendekati penguasa, ya karena kekuasaannya. Kalau ada orang berkumpul mendekati orang yang kaya, ya karena kekayaannya. Kalau ada orang yang datang mendekati para artis, ya karena kemampuannya untuk menampilkan sesuatu yang menghibur. Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi bukan saudagar kaya, bukan penguasa, bukan artis. Yang perlu kita tanya, kenapa orang-orang berkumpul seperti ini? Kenapa sosok seperti Al-Habib Ahmad bin Ali ini ibarat magnet dengan kekuatan besar yang bisa mendatangkan banyak orang? Padahal di sini Anda tidak melihat hiburan, di sini Anda tidak dapat uang. Mau tahu rahasianya? Rahasianya bukan dari saya. Rahasianya ada di firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, Allah akan tebarkan di hati orang-orang kecintaan padanya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi kalau kita mau tahu apa rahasianya, rahasianya adalah ketulusan seorang Habib Ahmad, iman seorang Habib Ahmad, amal soleh seorang Habib Ahmad.